akhlak dalam jiwa. Pemimpin yang bertanggung jawab. Judul bersyukur merubah segalanya. Fakta seorang pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rosyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang saya hormati Ketua Kelas beserta jajaran. Dan yang saya sayangi 11 MIPA yang berbahagia. Hadirin, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tolong dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau, Islam dapat menyebar hingga pelosok dunia, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengizinkan saya berbicara di depan sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Akhlak dalam Jiwa. Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari kebiasaan tanpa proses pemikiran. Diambil dari kutipan dari gramedia.com. Akhlak dibagi menjadi dua, akhlak terpuji, mahmudah, dan akhlak tercela, mazmumah. Akhlak berkaitan dengan cerminan dari keadaan dan kehendak jiwa. Keadaan jiwa yang baik akan melahirkan akhlak perilaku yang baik, dan keadaan jiwa yang buruk akan melahirkan pula keadaan perilaku yang buruk. Maka dalam membentuk akhlak yang baik harus melalui proses perbaikan jiwa yang terlebih dahulu. Perbuatan yang nampak baik belum tentu baik jika keluar dari jiwa yang tidak baik. Hadiran para nabi di bumi ini untuk mengubah perilaku-perilaku yang tercela menjadi terpuji. Alasan kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW karena menggunakan konsep wahyu Al-Quran, yaitu Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Makna yang dapat diambil yaitu pentingnya berlaku adil dan berbuat baik. Dasar semua itu adalah akhlak dalam jiwa yang baik. Jadi, perbaikilah jiwa kita sendiri terlebih dahulu. Sekian pidato saya kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata, karena manusia tempatnya salah dan Allah yang maha benar. Haza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al mad'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Abdul Salam Rosyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang saya hormati Ketua Kelas beserta jajaran serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas tolong dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Bersyukur Merubah Segalanya. Hadirin yang berbahagia, bersyukur, satu kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebenarnya, apa sih maksud dari kata syukur? Syukur yaitu ucapan atau kata terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kenikmatan untuk kita. Begitupun juga dengan manusia, apapun yang diberikan manusia dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan sudah seharusnya kita syukuri. Dengan cara menerimanya dengan ikhlas, tanpa berat hati. Bagaimana dengan keburukan yang menimpa kita? Sebenarnya, keburukan itu salah satu bentuk kenikmatan Allah. Bisa saja dalam bentuk musibah, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Nah, yang dapat kita syukuri adalah hikmah di balik semua itu. Apapun yang kita dapat apabila kita menerimanya dengan baik, tanpa mengeluh, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Jadi tidak ada yang sia-sia di dunia ini, karena apa yang Allah berikan selalu membuat kita menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Adapun syukur terbagi menjadi 4. Yang pertama, syukur melalui ucapan dengan bentuk mengucap alhamdulillah, subhanallah, dan lain sebagainya. Yang kedua, syukur dengan menggunakan lidah, yaitu seperti tidak mengeluh. Yang ketiga, syukur melalui hati dengan mewujudkan rasa bahagia dalam diri kita. Dan yang keempat, syukur melalui anggota badan dalam bentuk kesehatan. Oleh karena itu, selalulah bersyukur supaya nikmat yang kita dapat selalu dilimpahi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Merdeka, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang saya banggakan seluruh anggota kelas 11 MIPA C. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau, Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia sehingga kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pemimpin yang Bertanggung Jawab. Jadi, dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 tertuliskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin terhadap rakyatnya dan bertanggung jawab terhadapnya. Setiap suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan bertanggung jawab terhadapnya. Setiap istri adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan setiap hamba sahaya atau pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Untuk itu, kita sebagai orang beriman tentulah menerapkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada alillahi walau ala anfusikum wabil walidaini wal aqrabina. Wahai orang-orang yang beriman,
Jadilah penegak keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu terhadap dirimu dan terhadap orang tua ataupun kerabatmu. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain agar kita menjadi manusia yang bermanfaat dan menjadi manusia yang paling baik, serta selalu menegakkan keadilan karena Allah sesuai dengan kebenaran. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang MP, yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas 11 MIPA C, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas tolong dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia sehingga kita dapat menyebarkan antara hak dan yang batil. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Fakta Seorang Pemimpin. Pemimpin yang hebat sejatinya dapat lahir lewat kondisi-kondisi yang dapat diciptakan. Seorang pemimpin tentunya tidak langsung menyandang statusnya sebagai pemimpin. Tentunya melewati hal-hal yang berat yang nantinya akan mendorongnya menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Manusia mempunyai potensi besar untuk menyelesaikan suatu masalah. Begitu pula seorang pemimpin yang hebat akan memilih jalur yang jarang diarungi oleh orang-orang yang pada umumnya lebih sulit daripada biasanya. Semisal, seorang pemimpin memilih untuk bangun lebih pagi, untuk mengerjakan hal-hal yang produktif, dan mengerjakan hal-hal yang untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Alih-alih mengeluh, seorang pemimpin akan berusaha keras untuk menyelesaikan dengan baik setiap tanggung jawab yang diembannya. Namun, meski tampak ambisius dan percaya diri, seorang pemimpin haruslah memiliki sikap rendah hati dan jangan menjauh dari orang banyak. Tak hanya itu, hendaknya seorang pemimpin memahami dan mengerti para anggota-anggotanya dengan alasan saling mengerti satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang baik dan erat yang nantinya akan memudahkan semuanya untuk menjalankan tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Sekiranya apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Hadza wallahu yar'ana wa yafadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang amat terhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang MP. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim serta teman-teman yang berbahagia kelas 11 MIPA C. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau Islam dapat menyebar hingga ke seluruh pelosok dunia sehingga kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Berdiri saya di sini, izinkan saya menyampaikan sedikit bahasan tentang LGBT. Hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu Indonesia dihebohkan dengan kabar pertemuan para aktivis LGBT se-ASEAN atau ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) yang akan diselenggarakan di Kota Jakarta pada tanggal 17 sampai 21 Juli 2023. Namun, menurut berita, agenda tersebut batal digelar karena adanya beberapa alasan dan banyaknya terdapat penolakan.
Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang berpegang teguh dan berpedoman terhadap norma agama, di mana perilaku seksual menyimpang tidak dapat diterima begitu saja. Namun di satu sisi, Indonesia juga negara yang menghormati hak asasi manusia, di mana seharusnya saling menghargai manusia lainnya. Namun dalam hal ini, para kaum LGBT seringkali tidak mendapatkan haknya karena pelanggaran diskriminasi. Pernahkah kalian mendengar LGBT? Apa artinya? LGBT adalah komunitas penyimpangan seksual yang berasal dari singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT dipengaruhi oleh dua hal, yaitu disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang dalam tubuh atau dampak negatif dari globalisasi. Hal tersebut tentunya menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok. Begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. Padahal, sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, kita pasti sudah mengetahui tentang cerita di masa lampau kepada kaum Nabi Lut. Dan teguran Allah melalui surat Al-A'raf ayat 81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tuna rijalu syahwatin min duni nisa'i bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Maka dari itu jangan sampai kita terpengaruh oleh LGBT dan hendaklah menghindarinya dengan cara memilih teman yang baik dalam bergaul dan menutup segala celah pornografi ataupun pergaulan bebas. Misalnya dari penggunaan internet, sosial media, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila mungkin topik atau pembahasan terdengar sensitif. Semoga kita semua bukan termasuk dalam golongan kaum yang melampaui batas. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Merdeka, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang MP. Yang terhormat Wali kelas 11 MIPA C Ustazah Sri Rahayu SAG. Yang saya hormati guru pembimbing Ustaz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena ridho darinya kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salah ya? Ustaz ya Allah, ya tidak. Salah. Kan depan apa sih? Oh iya, salawat serta salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Syekh Az-Zaitun, yang terhormat pembimbing Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas Anissa Nurrahma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau kita bisa hadir di tempat yang istimewa ini. Yang kedua, marilah kita haturkan Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau, Islam bisa menyebar luas hingga ke pelosok-pelosok dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum mengenai fitnah. Fitnah yang dimaksud di ini adalah yang menimpa suatu golongan atau suatu orang yang dapat berupa kebinasaan dan kemunduran tingkatan iman ataupun juga dapat berupa kekacauan di dalam Islam. Penyebab utama terjerumus ke dalam fitnah adalah kesepian hati dalam menerima fitnah tersebut. Seperti hadis yang berbunyi, fitnah didatangkan kepada semua hati siapapun yang mengecapnya. Tertolalah pada hati satu noda hitam. Mengenai pengaruh dari fitnah, sesungguhnya fitnah itu melupakan orang-orang yang terjatuh dalam fitnah, menjadi ringan ketakwaannya dan tips agamanya. Karena itulah
itulah saat orang-orang yang dijauhkan dari telaga. Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu bahwa kami kembali atas tumit kami." Demikian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena semua orang itu pasti ada kesalahan di setiap perbuatannya. Dari ceramah kami disponsori oleh Hamayim. Sekian, hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wa musalla alaihi Muhammad wa aluh wa mada'walahu al-biladu wa rijaluh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat terhormat Profesor Dr. Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang, yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas Anissa Nur Rahmah, dan teman-temanku yang berbahagia. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas tolong dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Teman-temanku yang berbahagia, tentu kita sebagai makhluk sosial memiliki hasrat untuk menyatu dengan lingkungannya dan menyatu dengan manusia. Saat pertama kali kita lahir ke dunia, kita sudah memiliki sosialisasi pertama, yaitu keluarga. Saat itu, kita masih belia. Bukan hanya orang tua kita yang mengurus kita, tetapi keluarga kita yang menjaga kita, dan segala halnya keluarga kita memberikan kepada kita. Maka harus ada feedbacknya, yaitu setelah kita sudah tumbuh besar dan dewasa, maka kita harus menjaga mereka juga. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul Pembinaan dengan Keluarga yang Sejahtera dan Diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah At-Tahrim ayat 6 Allah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratin 'alaiha malaikatun Pada surah At-Tahrim ayat 6 Allah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari ayat di atas, Allah memerintahkan langsung untuk Pada surah At-Tahrim ayat 6, Allah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan langsung untuk memelihara diri dan keluarga. Bukan hanya dari api neraka, tetapi
dari aspek-aspek lain untuk menciptakan suasana seperti itu, dimulai dari pembentukan pribadi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bentuk masyarakat dan negara. Kita harus membina keluarga adalah unit terkecil dari keluarga adalah unit terkecil dari suatu bentuk masyarakat dan negara. Kita harus membina diri dan keluarga agar mewujudkan masyarakat atau negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Maka jika seperti itu, terwujud pula lah kebutuhan materi dan spiritual. Oleh karena itu, pembinaan terhadap diri pribadi dan keluarga itu penting. Bahkan itu adalah perintah Allah. Bagaimana cara Oleh karena itu, pembinaan pribadi dan keluarga itu penting. Bahkan itu adalah perintah Allah. Bagaimana cara menghindarkan diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu mengajarkan diri sendiri dan keluarga tentang kebaikan dan terus mendidik mereka. Sekian pidato saya. Maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Andes Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat kepada Ketua Kelas IPS A Anissa Nur Rahmah dan teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam hingga saat ini. Di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Salat. Salat merupakan amal ibadah yang paling utama dan pertama yang menentukan berat timbangan pahala yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yauma qiyamati min amali salatuh. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Salat juga merupakan salah satu sarana komunikasi untuk memelihara kedekatan hubungan antara manusia dengan Allah. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman dan tunduk terhadap perintah Allah. Teman-temanku yang berbahagia, salat bukan sekedar aktivitas ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sholat juga memiliki banyak manfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Maka dari itu, hendaklah setiap orang bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah selain menjalankan sholat wajib 5 waktu. Karena tidak ada yang tahu amalan apa yang diterima dan diridhoi di sisi Allah. Sekian pidato dari saya, maaf bila ada kekurangan. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Az-Zaitun, yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas IPSA, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan
puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena atas karunia-Nya Islam dapat berkembang hingga sampai pelosok dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Kesiapan Menghadapi Maut. Teman-temanku sekalian, ingatlah bahwa dunia ini ada kehidupan dan ada pula kematian. Kematian adalah takdir yang pasti dan tidak bisa dihindari. Kepastian kematian makhluk telah ditegaskan dalam potongan Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Teman-teman sekalian, kematian sendiri merupakan gerbang pertama yang harus kita lewati untuk mencapai akhirat. Prosesnya tidaklah mudah, karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, La ilaha illallah innalil mauti sakaratin. Tidak Tuhan selain Allah, sesungguhnya dalam kematian terdapat rasa sakit. Oleh sebab itu, tanyakanlah pada diri kita sendiri, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sudah cukupkah bekal yang kita miliki saat ini? Pantaskah kita untuk bertemu dengan Rob? Layakkah kita untuk ditempatkan dalam surga beserta kembahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, karena sesungguhnya sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. 3